Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keadaan Hidrologi Kepulauan Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sungai. Sungai itu sendiri adalah air tawar yang berasal dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah serta menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Sungai memiliki arus air yang di bagian hulunya atau umumnya terletak di daerah pegunungan. Biasanya lebih deras dibanding arus sungai yang ada di bagian hilir. Aliran air sungai seringkali berliku-liku. Arus aliran ini terjadi akibat adanya proses pengikisan dan pengendapan di sepanjang hari. Jenis-jenis sungai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sungai menurut jumlah air, dan yang kedua ada sungai menurut pola alirannya. Yang pertama, jenis sungai menurut jumlah airnya. Satu, sungai permanen. Nah, sungai permanen adalah sungai yang memiliki debit air yang relatif konstan atau sama banyaknya sepanjang tahun. Contohnya, Sungai Kapaus, Kahayan, Barito, dan Makam di Kalimantan. Dan yang kedua ada sungai periodik. Sungai periodik itu sendiri adalah jenis sungai yang debit airnya tidak konstan. Pada waktu musim hujan, air sungainya banyak, sedangkan di musim kemarau, debit airnya relatif kecil. Contohnya, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Opak di Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada sungai episodik. Dan sungai episodik itu sendiri jenis sungai yang ada di musim kemarau, airnya kering dan akan menjadi pada musim hujan airnya banyak. Contohnya Sungai Kalada di Pulau Sumba. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sungai menurut pola alirannya. Yang pertama ada pola aliran radial. Pola aliran pada sungai ini terletak berbentuk seperti jari. Bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal. Dan yang kedua ada pola aliran dendritrik. Pola aliran pada sungai ini tidak teratur. Dan yang ketiga ada pola aliran tretis. Pola aliran sungai jenis ini menyerupai sirip. Dan yang keempat ada pola aliran rektangular. Pola aliran pada sungai jenis ini saling membentuk sudut siku pada daerah patahan atau pada batuan yang memiliki tingkat kekerasannya berbeda. Dan yang kelima ada pola aliran anulurar. Pada pola ini merupakan pola aliran yang semula merupakan aliran radial sentrifugal. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sungai. Fungsi sungai itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sumber irigasi sebagai salah satu alat untuk membantu pekerjaan petani di sawah. Dan yang kedua ada tambak ikan. Sungai juga dimanfaatkan sebagai tempat membudidaya ikan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga ada PLTA yang disebut pembangkit listrik tenaga air. Sumber ini memanfaatkan tenaga arus air sebagai alat memutar generator. Dan yang keempat ada tempat relaksasi. Mengapa dijadikan sebagai tempat relaksasi? Suara gemericik air dapat memberikan ketenangan. Dan yang kelima ada tempat berbisnis. Sungai juga menjadi tempat bisnis yang menguntungkan, contohnya seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan sungai. Permasalahan sungai di sini dibagi menjadi 3. Ada pencemaran sungai, erosi, dan pendangkalan atau sedimentasi. Yang pertama pencemaran sungai. Pencemaran sungai itu adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia, dan unsur hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan yang kedua, erosi, suatu perubahan bentuk batuan, tanah, atau lumpur yang disebabkan oleh kekuatan air, dingin, es, pengaruh gaya, berat, dan organisme hidup. Dan yang ketiga ada pendangkalan atau sedimentasi. Secara umum, pendangkalan sungai dapat terjadi karena adanya pengendapan partikel padat yang terbawa oleh arus sungai seperti dikelola sungai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya dulu apa sih yang dimaksud dengan danau?
Danau merupakan suatu cekungan besar yang ada di permukaan bumi, di mana cekungan tersebut digenangi oleh air dan di sekeliling cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Ada juga yang mengatakan bahwa danau merupakan sejumlah air, baik itu air tawar maupun air asin, yang terkumpul di suatu tempat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Danau ini terjadi akibat adanya pencairan gletser. Gletser artinya lapisan es yang bergerak turun perlahan-lahan di lereng gunung maupun di daratan. Persebaran danau di Indonesia. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, danau vulkanik. Danau vulkanik merupakan danau yang terjadi akibat adanya letusan gunung berapi. Ketika tampak suatu gunung mengeluarkan ciri-ciri ia akan meletus, saat ia telah meletus, ia akan membentuk suatu kawah yang luas di bagian pucuknya. Dan saat kawah tersebut digenangi oleh air, ia akan membentuk suatu danau. Nah, danau seperti ini dapat kita temui dan sangat sering sekali kita temui di Indonesia. Contoh dari danau vulkanik ini, Danau Gunung Kelut di daerah Kediri. Yang kedua, danau tektonik. Danau tektonik merupakan danau yang ditimbulkan akibat adanya gerakan tektonik ataupun bergesernya lapisan kulit bumi yang menimbulkan cekungan di permukaan kulit bumi. Kemudian, cekungan tersebut akan terisi oleh air sehingga cekungan yang terisi oleh air tersebut membentuk suatu danau. Contoh dari danau vulkanik ini, contoh dari danau tektonik ini antara lain Danau Maninjau, Danau Tondano, Danau Tempe, dan Danau Sentani. Yang ketiga, Danau Bendungan. Danau Bendungan ini terbentuk karena adanya aliran sungai yang dibendung. Pembendungan sungai ini biasa dilakukan oleh perbuatan manusia maupun proses alam. Danau yang dibendung karena proses alam ini bisa dibentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang kemudian akan menyumbat saluran sungai. Karena terbendungnya aliran sungai, inilah air tidak bisa mengalir dan menyebabnya terbentuknya danau. Jenis danau yang bersifat alami ini contohnya dapat kita lihat danau laut tawar di Aceh, sedangkan danau bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan membendung aliran tersebut sehingga sungai tersebut tersumbat dan tidak dapat mengalirkan air. Ini biasa disebut dengan istilah danau bendungan atau waduk. Contohnya Waduk Wonorejo di Tulungagung. Yang keempat, Danau Kars. Danau Kars merupakan danau yang terjadi akibat daerah bertanah kapur sebagai akibat dari proses pelarutan batuan kapur yang dilakukan oleh air hujan. Proses pelarutan kapur ini lama-kelamaan akan membentuk suatu cekungan dan cekungan tersebut akan terisi oleh air sehingga terbentuklah suatu danau. Danau Kars ini banyak dijumpai di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima, Danau Vulkanik Tektonik. Danau vulkanik tektonik merupakan danau yang terbentuk karena adanya perpaduan tenaga vulkanik dan juga tenaga tektonik. Contoh dari danau ini adalah Danau Toba. Yang keenam, Danau Sungai Mati atau Oxbow Lake. Danau Sungai Mati merupakan danau yang terjadi karena adanya aliran sungai yang terputus yang mengakibatkan arah proses membelokkan ini mendering. Danau ini biasanya terbentuk di bagian hilir sungai. Contoh dari danau ini adalah danau di Sungai Barito yang berada di Pulau Kalimantan. Yang ketujuh, Danau Laguna atau Haf. Danau Laguna ini merupakan danau yang terbentuk karena adanya proses pengendapan materi yang terbawa arus sungai di daerah sekitar pantai. Sehingga arus sungai yang terbendung dengan laut bebas membentuk suatu genangan air. Genangan air yang terbentuk ini merupakan campuran air tawar yang dibawa oleh air sungai dengan air laut. Danau Laguna ini merupakan danau yang jarang kita jumpai di Indonesia. Meskipun jarang, bukan berarti danau ini tidak ada di Indonesia.
Danau jenis ini masih dapat kita jumpai di Indonesia, hanya saja danau laguna yang terdapat di Indonesia ini berukuran sangat kecil. Fungsi danau bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Yang pertama, untuk persediaan air bersih. Yang kedua, sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, sebagai sarana irigasi. Yang keempat, sebagai budidaya perikanan darat. Yang kelima, sebagai tempat rekreasi dan sarana olahraga. Yang keenam, untuk mengendalikan bencana alam seperti banjir dan erosi. Yang ketujuh, sebagai habitat bagi tumbuhan dan satwa. Yang kedelapan, sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Yang kesembilan, sebagai sarana transportasi. Yang kesepuluh, sebagai penghasil barang tambang. Adapun permasalahan yang sering terjadi di sekitar danau, yang pertama adanya blooming algae, yang kedua pendangkalan danau oleh lumpur yang dapat mengakibatkan hilangnya danau tersebut, yang ketiga limbah atau sampah, yang keempat eksploitasi secara berlebihan, yang kelima hilangnya keindahan alami danau akibat ulah manusia yang terlalu mereka-reka ruang dengan menambahkan unsur-unsur buatan. Nah, di atas merupakan penjabaran dari danau dan persebaran danau di Indonesia. Materi berikutnya adalah air tanah, rawa, dan permasalahannya. Air tanah adalah air yang berada dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah ini berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Air bawah tanah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan persediaan bahan baku air, baik untuk makhluk hidup, rumah tangga, dan industri. Sedangkan untuk proses terbentuknya, air tanah ini terbentuk berkaitan dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti, di mana proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang dan terus-menerus. Air yang turun ke bumi sebagai air hujan sebagian besar akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan seperti sungai, danau, air rawa, atau dan lain-lain. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah dan merasuk ke air jadi air tanah. Air tanah ini yang berada dekat dengan permukaan tanah akan diserap oleh tanaman melalui evapotranspiration dan kembali menguap ke atmosfer. Sedangkan untuk jenis tanah ini, air tanah digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan letak dari permukaan tanah dan berdasarkan asalnya. Air tanah berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tanah freatik dan air tanah dalam atau artesik. Air tanah freatik adalah air tanah dangkal yang terletak tidak jauh dari permukaan tanah dan berada di atas lapisan impermeable atau kedap air. Contohnya adalah air sumur. Sedangkan air tanah berdasarkan asal kembali dibagi menjadi tiga, yaitu air tanah meteorit atau fados, air tanah baru atau juvenil, dan air konat. Air tanah meteorit atau fados adalah air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi dan tercampur dengan debu meteorit. Air tanah batu atau juvenil adalah air tanah yang berasal dari dalam bumi karena terkena instruksi magma, contohnya geyser atau sumber air panas. Air konat adalah air tanah yang terkurung pada lapisan batu purba. Sedangkan untuk permasalahan terhadap air tanah ini, yakni pencemaran air tanah, merupakan sebuah kondisi yang dimana tanah sebagai tempat berkumpulnya air tersebut tercemar oleh polutan atau zat pencemar, sehingga air yang berada di dalamnya itu akan ikut campur dan menjadi tercemar. Jenis polutan air tanah diantaranya adalah basa atau polusi air. Bermacam-macam wujudnya, ada yang wujud padat, cair maupun gas. Polutan-polutan tersebut menyebabkan perubahan pada air tanah, baik perubahan fisik, kimia maupun biologinya. Kemudian untuk air rawa, rawa-rawa ini disebut juga dengan daerah rendah yang tergenang air. Pada umumnya, permukaan air rawa selalu di bawah lapisan atmosfer bumi
atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan air. Pengertian dari air rawa ini adalah lahan yang tergenang oleh air secara ilmiah dan terjadi secara terus-menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan karena drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, secara kimiawi, dan juga secara biologis. Ciri-ciri dari rawa ini adalah yang pastinya ciri khusus dari rawa ini menandakan bahwasannya rawa berbeda dengan sungai ataupun danau dan lain-lain. Rawa ini mempunyai beberapa ciri khusus, yakni dilihat dari segi air, rawa ini memiliki air yang asam dan berwarna coklat bahkan sampai ke hitam-hitaman. Berdasarkan tempatnya, rawa-rawa ada yang tempatnya di area pedalaman daratan, namun banyak pula yang terdapat di sekitar pantai. Air rawa yang di sekitar pantai ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Ketika air laut pasang, maka permukaan rawa akan tergenang banyak air. Sementara ketika air surut, daerah ini akan tampak kering, bahkan tidak ada air sama sekali. Ada kendala dalam untuk kendala perairan rawa ini adalah yang menyebabkan produktivitas pertanian padi berkurang. Hal ini akibat di lahan rawa memiliki kadar keasaman yang tinggi. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Gatot Irianto, hal ini akibat masalah keasaman yang terjadi pada lahan rawa. Penyakit yang paling bahaya pada tanaman adalah keasaman dari tanah rawa tersebut. Tapi sekarang sudah ada teknologinya seperti saluran sekunder, merupakan sebuah kondisi yang dimana tanah sebagai tempat berkumpulnya air tersebut tercemar oleh polutan atau zat pencemar, sehingga air yang berada di dalamnya itu akan ikut campur dan menjadi tercemar. Jenis polutan air tanah diantaranya adalah basa atau polusi air. Bermacam-macam wujudnya, ada yang wujud padat, cair maupun gas. Polutan-polutan tersebut menyebabkan perubahan pada air tanah, baik perubahan fisik, kimia maupun biologinya. Kemudian untuk air rawa, rawa-rawa ini disebut juga dengan daerah rendah yang tergenang air. Pada umumnya, permukaan air rawa selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan air. Pengertian dari air rawa ini adalah lahan yang tergenang oleh air secara ilmiah dan terjadi secara terus-menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan karena drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, secara kimiawi, dan juga secara biologis. Ciri-ciri dari rawa ini adalah yang pastinya ciri khusus dari rawa ini menandakan bahwasannya rawa berbeda dengan sungai ataupun danau dan lain-lain. Rawa ini mempunyai beberapa ciri khusus, yakni dilihat dari segi air, rawa ini memiliki air yang asam dan berwarna coklat bahkan sampai ke hitam-hitaman. Berdasarkan tempatnya, rawa-rawa ada yang tempatnya di area pedalaman daratan, namun banyak pula yang terdapat di sekitar pantai. Air rawa yang di sekitar pantai ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Ketika air laut pasang, maka permukaan rawa akan tergenang banyak air. Sementara ketika air surut, daerah ini akan tampak kering, bahkan tidak ada air sama sekali. Ada kendala dalam untuk kendala perairan rawa ini adalah yang menyebabkan produktivitas pertanian padi berkurang. Hal ini akibat di lahan rawa memiliki kadar keasaman yang tinggi. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Gatot Irianto, hal ini akibat masalah keasaman yang terjadi pada lahan rawa. Penyakit yang paling bahaya pada tanaman adalah keasaman dari tanah rawa tersebut. Tapi sekarang sudah ada teknologinya seperti saluran sekunder dan lain-lain. Terima kasih. Menjelaskan tentang keadaan hidrologi Indonesia dan hubungan dengan unsur geografi lainnya serta kaitannya dengan kegiatan penduduk. Keadaan hidrologi Indonesia yang berupa sungai, danau, rawa, dan air tanah membawa pengaruh terhadap kegiatan penduduk. Pengaruh tersebut diantaranya
Yang pertama, sungai. Pemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian. Selain itu, sungai dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, sarana transportasi air, dan sungai dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga air dan berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata sungai. Yang kedua yaitu rawa. Rawa-rawa memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain. Rawa-rawa dapat diusahakan untuk dijadikan daerah pertanian dengan membuat saluran-saluran untuk memasukkan air di sungai dan kemudian mengeluarkan air rawa itu pada waktu surut. Yang ketiga adalah daerah rawa-rawa yang airnya dalam dan ditumbuhi banyak pohon kayu tinggi membantu melancarkan eksploitasi hasil hutan. Kayu yang ditebang langsung terapung digenangi air dan dengan demikian kayu tinggal diikat untuk ditarik dengan perahu motor atau ditarik dengan menggunakan tali yang panjang ke tanah yang kering. Yang terakhir yaitu air tanah yang menyediakan kebutuhan air bagi tumbuh-tumbuhan dan menyediakan persediaan air secara alami.